Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhirnya ketika kita mendapati bahwa kita ini mengalami haid para wanita pada umumnya, kemudian juga mengalami nifas yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, dan kita juga insya Allah akan membahas dengan istihadah, maka tentunya ada ketentuan dari wanita-wanita yang mengalami haid maupun istihadah dan mereka yang mengalami nifas maupun istihadah. Maka ketentuan pertama yang perlu kita bahas pada hari ini, pada pertemuan ini adalah ketentuan yang berarti larangan. Larangan untuk wanita, apa saja sih yang dilarang oleh Allah terhadap wanita yang haid ataupun nifas? Yang pertama adalah dilarang untuk beribadah sholat. Nah, di sini diriwayatkan oleh dari Fatimah binti Abu Hubais bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha akbatil haidah fada'is sholah, wa idha adbarti faktasili wasolli." Gitu. Yang artinya, apabila kamu kedatangan haid maka tinggalkanlah sholat. Sedang bila haidmu telah usai maka mandi dan sholatlah. Nah, ini di dalam kitab As-Sunan Al-Kubro dari Al-Baihaqi. Maka di dalam hadis ini berarti kita bisa mengambil hukum bahwa orang yang haid memang betul-betul dilarang untuk sholat. Berarti konsekuensinya apa? Kalau mereka tetap melakukan sholat itu dilarang dan dihukumi dosa. Karena ibadah itu hakikatnya ya sesuai dengan ketentuan dan perintah Allah. Kalau kita merasa jauh dari Allah kemudian nekat saat haid itu mengerjakan sholat, maka berarti kita melanggar perintah Allah. Jadi tidak bisa kita berasumsi dengan ketentuan ibadah yang kita buat sendiri. Jadi sami'na wa ata'na. Apa yang sudah dilarang Allah, ya sudah kita meninggalkan. Toh masih ada alternatif ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita yang haid, yang insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan ini. Kemudian larangan yang lain adalah berhubungan dengan puasa, yang kita sedang berada di bulan puasa ya para pemirsa sekalian. Jadi wanita yang haid itu dilarang untuk berpuasa. Ini juga sudah menjadi ketentuan Allah. Padahal kita tahu masalah puasa dan sholat itu sesuatu yang beda. Katakanlah kalau puasa kan tidak harus wudu, tidak harus katakanlah menyebut-nyebut nama Allah, membaca Al-Quran atau lain sebagainya. Maksudnya bukan ibadah yang seperti itu. Kan puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal yang membatalkan yang lainnya, dimulai dari fajar sampai maghrib atau tenggelamnya matahari. Mungkin kalau kita melogikakan seharusnya puasa nggak apa-apa lah gitu, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ya itulah, pokoknya sami'na wa ata'na, apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, kita melakukan apa yang diperintahkan. Kalau yang dilarang ya kita jauhi gitu. Kemudian di sini di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'i shalah wa la nu'maru bi qada'i fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Jadi saya ulangi, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Pada zaman Rasulullah ketika kami haid, maka Rasulullah menyuruh mengqadha puasa tetapi tidak menyuruh mengqadha sholat. Jadi sholat yang ditinggalkan karena haid itu tidak diperintahkan untuk mengqadha. Tetapi kalau puasa diqadha. Jadi itu bedanya konsekuensi haid untuk wanita. Jadi kalau wanita haid maka sholat yang ditinggalkan tidak diqadha. Nah, ini juga rahmat dari Allah. Mengapa? Karena haid lama. Sholat sehari 5 kali, bayangkan ummahat semuanya, ibu-ibu pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita mengqadha sholat, katakanlah kalau haidnya ada yang 10 hari, berarti kalau 5 kali sholat kali 10, 50 sholat, 50 kali sholat kita harus mengqadha. Itu sesuatu yang berat. Berarti kalau misalnya subuh kita mengqadhanya 1 kali, jadi sholat subuh di hari itu kita mengqadha sholat 1, maka kita perlu mengqadha sholat 10 hari baru tuntas.
belum nanti mengqadha sholat yang mereka misalnya masa haidnya sampai 15 hari, luar biasa, berarti mereka akan mengqadha dengan qadha yang sangat lama. Tetapi untuk puasa berbeda, karena kewajiban puasa dalam setahun itu hanya sekali, yaitu di bulan Ramadan. Berarti 11 bulan berikutnya kita punya rentang waktu bebas untuk mengganti puasa yang sudah kita tinggal. Walaupun misalnya kita mengalami haid 15 hari, kalau dibandingkan dengan 11 bulan yang Allah berikan untuk kita mengganti dengan seksama, dengan leluasa, tetapi seksama tetapi leluasa, maksudnya kita benar-benar menghitung hari yang kita tinggal karena haid untuk mengqadha di hari-hari lain. Tapi ada keleluasaan, maksudnya keleluasaan boleh tidak berturut-turut. Jadi sangat leluasa sekali kita mengganti puasa, maka akhirnya puasa tetap harus diqadha diganti di hari kita meninggalkan puasa karena haid gitu. Kemudian larangan yang lain adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. At-tawafu bil baiti sholatun. Kenapa tawaf itu dilarang? Karena tawaf di Baitullah adalah merupakan sholat gitu. If alima yaf'alul hajju ghaira alla tatufif bil baiti hatta tatohari. Lakukan apa yang bisa dilakukan, semua amalan-amalan haji. Jadi kalau wukuf boleh, karena wukuf itu ya berdiam diri di Arafah. Orang haid boleh. Jadi orang haid boleh wukuf dan tidak batal wukufnya karena haid, kecuali tawaf dan sa'i gitu. Nah, untuk tawaf ini kenapa tidak boleh untuk orang yang haid menunggu suci? Karena tawaf itu disamakan dengan sholat. Nah, kemudian di sini dikatakan kalau kamu belum suci, lakukanlah semua amalan-amalan haji kecuali tawaf mengelilingi Ka'bah kalau kamu belum suci. Walaupun sa'i tidak masuk dalam hadis ini, tetapi sa'i juga termasuk larangan bagi mereka yang sedang haid, begitu. Selanjutnya, larangan bagi wanita haid adalah memegang mushaf Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Waqiah ayat 79 dinyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Dan dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, la yamussal Qur'ana illa thahirun. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Tidak boleh seseorang memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Jadi kalau dalam surat Waqiah 79 tadi, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh atau dilarang menyentuh Al-Qur'an kecuali mereka yang dalam keadaan suci gitu. Ini dijadikan dasar oleh para ulama atau hujah larangan wanita memegang Al-Qur'an. Tetapi di sini perlu diketahui bahwa ulama juga membahas bagaimana mereka kalau ingin membaca Al-Qur'an. Kan larangannya memegang, bukan membaca. Nah, ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan kalau memegang saja tidak boleh, apalagi membaca. Nah, ini adalah mereka yang melarang memegang dan membaca Al-Qur'an. Tetapi Imam Abu Hanifah dan beberapa imam yang lain mengatakan membaca Al-Qur'an itu boleh, termasuk Ibnu Taimiyah itu membolehkan wanita membaca Al-Qur'an asal tidak menyentuh Al-Qur'an. Karena apa? Beberapa zikir kita juga diambil dari Al-Qur'an. Misalnya kita sebelum tidur membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, itu dari Al-Qur'an semua zikirnya. Dan masih banyak zikir-zikir yang lain yang diambil dari Al-Qur'an. Ini juga semua ulama sepakat. Kalau untuk zikir yang diambil dari Al-Qur'an, niatnya zikir, maka diperbolehkan untuk mengucapkan membaca Al-Qur'an. Berarti di sini kesimpulannya jumhur ulama membolehkan wanita membaca Al-Qur'an, tetapi tidak boleh menyentuh Al-Qur'an walaupun mereka haid gitu. Dan selanjutnya adalah larangan bagi mereka yang haid duduk dan berdiam di masjid atau iktikaf gitu.
Mengapa dilarang? Karena masjid rumah Allah, masjid tempat ibadah, dan wanita dalam keadaan haid itu dikatakan seperti yang pertama saya jelaskan tadi adalah dalam keadaan kotor. Maka tidak diperkenankan ke masjid untuk berdiam diri atau iktikaf gitu. Tetapi ada toleransi gitu. Ada toleransi. Toleransi untuk mereka yang ada hajat di masjid. Apa toleransinya? Di dalam surat An-Nisa ayat 43, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu junub. Dikiaskan juga untuk yang haid, intinya yang berhadas besar, kecuali sekedar lewat saja sebelum kamu mandi. Jadi kalau memang kita belum mandi untuk menghilangkan hadas besar, junub maupun haid, maka kita boleh ketika ada hajat di masjid sekedar lewat. Misalnya mengambil sajadah, mengambil mungkin buku yang tertinggal di masjid, atau mengambil mukena, atau untuk menyapu, sekedar menyapu sekilas karena mungkin ada kotoran atau ada najis, maka boleh melakukan itu karena tidak dalam tujuan berdiam diri di masjid atau iktikaf. Dan di sini juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah ketika beliau meminta Aisyah untuk mengambilkan sajadah di dalam masjid. Kemudian ketika Aisyah menjawab, aku dalam keadaan haid ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, inna haidotaki laisat fiyadiki. Sesungguhnya darah haidmu tidak di tanganmu. Jadi haid masih boleh ke masjid dalam rangka ada hajat dan tidak tujuan menetap di masjid. Gitu. Kemudian pernah juga Rasulullah masuk menemui salah seorang di antara kami yang sedang haid, maksudnya istri beliau. Beliau lalu merebahkan kepalanya di pangkuan salah satu istrinya yang sedang haid. Lalu membaca Al-Quran. Setelah itu istrinya yang sedang haid itu bangkit berdiri dan meletakkan sajadah beliau di dalam masjid. Nah ini, jadi meletakkan sajadah di dalam masjid juga termasuk hajat yang diperbolehkan walaupun dalam keadaan haid. Dan di dalam hadis ini juga dinyatakan bahwa haid itu tidak dilarang untuk berjumbu dengan para suaminya, sebatas tidak sampai kepada berhubungan suami istri gitu. Maka larangan selanjutnya untuk mereka yang haid adalah berhubungan suami istri. Jadi di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang sudah saya paparkan pertama itu adalah wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, jadi kalimat wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, ini adalah larangan keras. Jadi larangan yang berdampak haram atau berdampak dosa apabila tetap melakukan. Dikuatkan di dalam hadis, man ataha idon, barang siapa menyetubi istri yang sedang haid atau menyetubi istri di duburnya, au imro'atan fi duburiha, au kanihan, fasoddaqohu bima yakulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Atau mendatangi dukun lalu mempercayai ucapannya, berarti dia mengingkari ajaran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benar-benar larangan yang keras sekali untuk mereka yang haid ketika melakukan hubungan suami istri. Ini betul-betul hal yang sangat dilarang. Larangan selanjutnya untuk wanita yang haid adalah bercerai di saat haid. Jadi untuk para suami ketika mengetahui wanita itu dalam keadaan haid, maka mereka dilarang keras menjatuhkan tolak atau mengatakan tolak kepada istrinya yang sedang haid. Kenapa? Karena di sini